di Aceh, bank syariah di Aceh, tak ada korupsi di Aceh, ekonomi makin. Ini sudah melanggar di situ, minta mundur lagi. Udah 2 hal itu aja. Kita perjuangan kita masih panjang. Undang-Undang nomor 11 2006 masih banyak poin yang belum implementatif. Dan ini perlu perjuangan bersama. Legislatif, eksekutif Aceh dan kita di sana Forbes siap menyambutnya. Yang kedua, ini hal baru dan penerapan syariat Islam yang pertama sekali memang banyak dikatakan mana Islam kafahnya. Ini sudah ada peralihan dari dulu hanya masalah pakaian, masalah cambuk segala macam. Ini sudah ke muamalah. Ini dimentalkan lagi. Jadi tolong berpikir bagi yang memang menentang ini. Kita Aceh alhamdulillah diberi anugerah luar biasa dari Allah untuk menerapkan syariat Islam. Insyaallah saya yakin semuanya akan Islam, akan syariah pada waktu. Ini susahnya tidak ada iklan, ya. Adat Mekah Rubung, hukum merancung puriah. Adat hanjut berangkahau takung, hukum hanjut berangkahau takih. Saya tidak tahu menerjemahkan dengan apa. Tapi orang Aceh asli tahu pasti itu seperti apa. Kita minta Profesor Dr. Syarizal Abbas untuk menceritakan masalah kekuatan kanun LKS ini dalam perundang-undangan nasional. Kita juga nanti menyinggung masalah bagaimana dulu di proses kanun LKS ini sampai goal seperti saat ini. Ya, kita tutup pembahasan tentang kanun ini sampai pada pembahasan beliau. Selanjutnya kita masuk dalam masalah pembahasan teknis. Ya. Kepada Profesor Dr. Syarizal Abbas kami persilakan dengan segala hormat. 5 menit dari sekarang. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Profesor Haji Abdus Somad, Bang Nasir Jamil, Ketua DPRA, Ketua Kepala Dinas Syariat Islam, dan spesial ini moderator yang telah memberi waktu 5 menit. Susah juga menyampaikan dalam waktu 5 menit ini. Para ulama, para alim yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Saya karena diberi waktu 5 menit, nanti kalau moderator sudah lihat-lihat manggut-manggut, berarti saya harus berhenti. Pertama, kanun nomor 11 tahun 2018 itu adalah produk hukum di daerah. Ketika satu kanun dibentuk di daerah, maka paling tidak ada 3 landasan yang harus dimiliki. Pertama, ada landasan filosofisnya. Yang kedua, ada landasan yuridisnya. Dan yang ketiga, ada landasan sosiologisnya. Ketiga landasan itu harus dimiliki oleh satu produk perundang-undangan, termasuk kanun di Aceh itu. Kalau kita mau lihat apa landasan filosofis dari kanun ini ada kaitan dengan sejarah semangat bahwa masyarakat Aceh yakin kalau kita menjalankan ekonomi syariah itu adalah jalan terbaik untuk mengantarkan kemuliaan, mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Muslim, tapi kepada semua orang. Inilah nilai keadilan yang sesungguhnya filosofi dalam kanun LKS ini. Yang kedua, kanun ini mengandung landasan yuridis yang amat kuat. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam, Ketua DPRA, terus dari Bang Nasir Jamil. Kalau kita urut di dalam hierarki, kanun ini amanah dari perintah undang-undang yang lebih tinggi. Apa itu? Pertama, kalau kita naik ke atas, itu pasal 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekhususan di daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan itu. Kemudian, Undang-Undang 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Itu nomenklatur yang pasti itu.
Jadi penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Penyelenggaraan dalam bidang agama, penyelenggaraan dalam bidang pendidikan, dalam bidang adat, dan ini bedanya, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Ini tidak ada di provinsi lain. Jadi ulama di Aceh itu punya peran di dalam penetapan kebijakan daerah. Jadi tidak boleh ada kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan syariat, kalau tidak ada keterlibatan daripada ulama. Itu dasar yang kuat. Itu amanah konstitusional. Undang-Undang 4499 itu adalah undang-undang Republik Indonesia yang memberikan keistimewaan kepada Aceh. Ditambah lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ini bukan pemerintah ya, pemerintahan Aceh. Ini harus clear ini nomenklatur ini. Dalam pasal 125 itu disebut bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Disebut lagi dalam ayat selanjutnya, pelaksanaan syariat itu meliputi bidang ibadah, ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, bidang muamalah. Nah ini sudah, itu nomenklatur disebut dalam undang-undang, bahasa undang-undang itu. Muamalah, jinayah, qadha, tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan ini semua disebut, diatur dengan kanun Aceh. Tak ada persoalan di dalam konstitusional itu, di dalam dasar yuridis itu. Cukup kuat. Oleh karena itu, kanun ini harus difahami dalam perspektif kekhususan dan keistimewaan. Dan Aceh memang memiliki hal yang seperti itu. Contoh dalam konteks jinayah. Itu ketentuan norma hukum dalam kanun jinayah itu berbeda dengan norma hukum pidana secara nasional. Saya beri contoh lagi. Kewenangan, ya ini ada kaitan dengan kelembagaan Pak Ketua. Mahkamah Syariah itu pemegang kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, tapi di Aceh ini punya kekhususan dan kewenangan. Itu kan institusi negara yang besar, institusi pusat. Pengadilan agama di provinsi lain tak boleh mengadili perkara jinayah, Prof. Abdul Somad. Tapi di Aceh boleh. Itu dia. Spesial, khusus. Maka saya sering sebut, Aceh itu memiliki keistimewaan dan kekhususan. Istimewa ada provinsi lain. Yogyakarta, istimewa dia. Kekhususan ada provinsi lain. Daerah di provinsi Papua, daerah khusus. Aceh itu harus dua dia. Keistimewaan dan kekhususan. Kalau nggak ada dua, sakit kepala orang Aceh. Jadi seperti itu. Ya Ustaz. Jadi harus dua dia. Karena terletaknya di ujung Pulau Sumatera. Saya ingin sampaikan lagi sedikit lagi yang sering dipersoalkan. Isi atau materi muatan dalam kanun LKS itu adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma yang dimuat itu adalah norma amanah konstitusional. Dan dia memiliki 3 landasan tadi. Landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan sosiologis apa? Kehendak masyarakat kita sekarang ini ingin agar syariat Islam dalam aspek ekonomi itu wujud di Aceh secara menyeluruh. Bahwa kita memerlukan waktu, ya. Kita memerlukan proses, ya. Kita memerlukan edukasi dan literasi, ya. Tapi kita diberi waktu. Ini kanun ini berlaku ini berdasarkan ketentuan itu 9 Januari 2019. 4 Januari 2019. Artinya dia akan berakhir 3 tahun sejak diundangkan. Nah, kalau begitu karena masih ada waktu untuk dilakukan edukasi, dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan teman-teman di lembaga keuangan, perbankan sekarang sudah berusaha untuk melakukan perubahan itu. Kalau konversi Bank Aceh itu 2016. Sebelum lahir kanun ini sudah dilakukan konversi itu. Kenapa bisa begitu? Karena amanah Undang-Undang 11 2006. Karena kita komitmen, pemegang saham itu pemerintah. Kalau gubernur komitmen, bupati wali kota komitmen sebagai pemegang saham, berubahlah dia dari konvensional
menjadi syariah. Dan banyak orang juga dulu ragu, apakah ini bisa meningkatkan produktivitas atau bahkan nurun? Apakah akan dampak rush misalnya? Ternyata tidak. Ini sudah dibuktikan oleh Bang Aceh. Bahkan hasil rapat kerja kemarin saya lihat itu pendapatannya sudah meningkat, bukan menurun, Ustaz. Jadi itu sebagai salah satu bukti yang menandakan ternyata kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius, kalau kita melakukan edukasi, kita lakukan perbaikan, tidak ada yang menyebabkan sistem ekonomi syariah itu yang membuat dia degradasi dalam konteks perkembangan ekonomi nasional. Tidak. Saya ingat betul kenapa Indonesia itu membuat dual banking system. Kenapa kebijakan nasional seperti itu? Karena tidak mampu sistem ekonomi konvensional itu bisa bertahan. Maka dibukalah yang disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah 21/2008. Karena itu sudah puluhan tahun kita berada dalam sistem konvensional, sedikit datang badai, Ustaz, rontok dia, fundamental ekonomi kita tidak kuat, transaksi kita tidak kuat, ekonomi kita tidak kuat. Syariah tidak mau dia transaksi itu yang sifatnya tidak konkret, tidak real, itu terbuka, transparan, adil, dan tidak ada semua orang yang tidak mau yang namanya keadilan itu. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Al-Mukarram atas waktunya. Ini sudah lewat, kalau sudah diangkat kan sudah harus berhenti. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya, betul-betul merancung purih ya apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Ya. Ini adalah menutup seksi pertama, kita bicara tentang masalah kanun, undang-undang dasar dan semuanya daripada kanun LKS. Kalau pemirsa di rumah tidak begitu paham tentang masalah pembicaraan kita tadi, itulah yang kita tidak paham selama ini. Itu yang menjadi pekerjaan bapak-bapak, profesor-profesor dan wakil. Ini banyak yang meragukan tentang masalah kalau single financial system itu bisa bertahan nggak, bisa memberikan mampu menjamin tidak tentang permasalahan keuangan kita. Nah, jadi apa dampak daripada di Aceh ini dengan hanya menganut syariat saja? Ya, sistem keuangan syariat tidak ada konvensional. Bagaimana dampaknya ini terhadap ekonomi kita dan Aceh? Ini yang betul-betul menggetarkan banyak pengusaha kita. Takut. Bagaimana ini? Ya, mungkin kepada Bapak Profesor Dr. Sabri Abdul Majid kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mungkin ciri khas profesor kalau berbicara susah untuk berhenti. Ya, mudah-mudahan tidak untuk profesor junior. Bapak Profesor Dr. Abdul Samad yang kami muliakan, Pak Uwas, saya kawan dekatnya Ustadz Mustafa Umar dan juga Dr. Lukman Syarif. Karena Uwas sangat sering menyebutkan dua tokoh ini dalam berbagai ceramah beliau. Sangat beruntung dilahirkan di Aceh, karena Aceh banyak menolehkan model-model pelaksanaan syariat Islam. Mungkin saya sebelum merespon ya, saya pikir akan sangat berat kalau kita tidak menjadikan kanun ini segera diimplementasi untuk mempertanggungjawabkan kepada anak cucu nanti. Karena Aceh itu istimewa, tapi istimewanya tidak berisi. Seharusnya istimewa ini harus segera diisi dengan implementasi kanun LKS. Banyak ya yang menuding bahwa kita perlu melaksanakan sistem keuangan dalam bentuk paralel, sistem ekonomi syariah bersamaan dengan sistem konvensional. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa sistem ini dilakukan? Ini sebenarnya karena dia masih dalam proses perubahan. Ketika orang ingin bergerak menuju ke satu sistem yang paling ideal, karena inilah sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
bukan hanya mendukung ya, bukan hanya berlaku adil untuk para nasabah, para golongan menengah ke bawah, tapi juga dia akan berlaku adil bagi perbankan atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebenarnya ya, ketika kita sudah mampu melaksanakan single sistem ekonomi syariah, dan Aceh ya punya kekuatan untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk kita menggunakan dua sistem yang berbeda. Bukti empiris menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan konvensional ini banyak sekali sebenarnya yang bermasalah. Banyak sekali yang goyah ketika krisis dan sebagainya. Tapi perbankan syariah karena dia mengusung nilai-nilai keadilan, dia tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syariah, maka sistem ini sebenarnya sistem yang paling unggul. Nah, kalau saya melihat sebenarnya ya, karena ini tadi kita berbicara tentang literasi, pemahaman tentang keuangan syariah. Karena kita salah memahami ekonomi syariah, maka kadang-kadang kita memiliki kesimpulan yang keliru. Kalau kita lihat ketika ya dunia Islam itu luar biasa berada dalam masa kejayaan, Barat itu berada dalam kegelapan, kemudian Barat itu ya masa pencerahan Barat itu bangkit, sehingga Barat menyimpulkan bahwa mereka itu pernah mundur terbelakang karena agama, sehingga mereka memisahkan agama dalam kehidupan. Mereka menuding agama itu penghambat pembangunan, agama itu penghambat ekspor, agama itu penghambat investasi. Nah, ini sebenarnya tudingan-tudingan sekuler. Banyak tulisan-tulisan kemudian lahir, misalnya berbicara, "Is Islam an obstacle for economic development?" George Cliff, 1970-an. Banyak yang menuding bahwa Islam adalah penghambat pembangunan. Maka tanpa kita sadari, wacana ini muncul dalam masyarakat kita. Sehingga mengatakan bahwa kalau kita melakukan transaksi dengan bank syariah, kita bermasalah. Kalau negara tujuan tidak ada bank syariah akan mahal dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Karena yang menentukan transaksi itu bukan antar apakah dia jenis bank syariah bukan syariah, tetapi sebenarnya yang menentukan adalah termasuk ya nilai kurs, ya termasuk biaya transaksi. Tidak ada kaitan dengan dia syariah atau bukan syariah. Maka tadi saya sangat sepakat ya dengan Bu Eliza ya, ketika dunia barat, ketika daerah-daerah lain, bahkan kabupaten kota berlomba-lomba untuk melaksanakan syariat Islam. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya di Aceh, perbankan syariah mereka sudah sangat siap untuk ya menyambut LKS ini sendiri. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar. Dan bahkan kita pahami pemerintah ya sudah membuat kebijakan untuk menggabungkan 3 bank BUM syariah, BNI syariah, Bank Mandiri syariah, kemudian BRI syariah menjadi satu bank besar. Maka tidak ada alasan bahwa bank syariah ini adalah bank yang tidak mampu ya memberi fasilitas atau tidak mampu memberi pelayanan yang berkualitas, dan juga untuk fasilitas ekspor. Nah, saya memang mungkin dalam tulisan-tulisan ya agak sedikit ini, mungkin ketika termasuk Pak Kepala Dinas tadi mengatakan beliau membaca katanya bergetar. Karena memang ada kawan mengatakan, nih Bang, ini kalau kita naikkan ini gubernur kayaknya ini sepertinya gubernur kayaknya apa ya, artinya bahasanya ini gubernur sakit ule. Nah, sebenarnya apa ya? Kenapa kita mengkritisi itu? Kenapa saya harus mengkritisi itu? Karena saya memahami dan saya sangat sayang pada pemimpin. Karena kalau beliau melakukan itu, maka saya pikir beliau akan meninggalkan warisan yang sangat tidak baik. Ya, mungkin bukan sedekah jariah ya, mungkin apa ya? Ya, artinya beliau meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Maka karena rasa cintanya kami pada beliau, pada pemimpin, bahkan juga ya
kawan-kawan praktisi perbankan mengatakan kok kami sudah siap, kami sudah habis-habisan, sudah all out, sudah mengeluarkan energi, biaya dan sebagainya. Kami sudah siap. Tetapi kenapa tiba-tiba muncul draft? Ya, draft akan ada penundaan. Penundaannya juga 2026. Kenapa harus 2026? Siapa gubernur ke depan? Maunya kalau seorang gubernur ingin menunda, mungkin menunda sehingga akhir periode beliau. Ya, kalau 2026, kami kan memindahkan tanggung jawab ke pemimpin Aceh ke depannya tidak jelas. Sehingga saya sendiri menulis di situ, apakah beliau sanggup bertanggung jawab kalau ini tidak diimplementasikan? Ternyata ya, seseorang itu ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya ya, kalau kita memahami dosa riba, sebenarnya saya pikir bahasa yang saya sampaikan itu saya pikir bahasa-bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat lembut. Saya pernah menyampaikan di hadapan Abu Mudi, bahasa saya agak keras. Saya pikir Ustadz, bahasa orang Aceh, saya pikir makian yang paling sakit itu makian orang Aceh. Paling sakit makian orang Aceh dibandingkan makian orang Barat. Maka ya, hadis saya menyebutkan bahwa orang yang makan riba itu adalah seperti ya, dosa minimal itu seperti seseorang itu berzina dengan ibunya. Coba kata berzina itu kita terjemahkan dalam bahasa Aceh itu apa? Apa itu dalam bahasa Aceh? Sangat sakit itu. Karena kalau orang Aceh sudah berkelahi, sudah marah, itu yang keluar, Ustaz. Kalau itu keluar biasanya apa yang ada di depan, apa batu, kayu itu akan dilempar karena begitu marahnya. Tetapi ketika Allah Islam menyebutkan orang makan riba itu seperti itu, kenapa mereka diam? Kenapa mereka menganggap bahwa perkataan-perkataan yang disebutkan oleh sesama kawan itu dianggap perkataan yang lembut? Ya, nah sebenarnya kalau kita memahami ya dosanya riba itu saya pikir akan sangat luar biasa. Nah, kemudian mungkin ada ya segelintir masyarakat kita yang sudah begitu lama membina kemesraan, begitu mesra dengan lembaga-lembaga konvensional sehingga mereka mengatakan kami belum sanggup untuk berpisah, maka perlu hadir dua-duanya. Sehingga saya sempat menulis apakah karena di hari akhirat kelak itu akan ada surga dan neraka, maka di dunia sekarang kita perlu konvensional dan juga perlu perbankan syariah. Ya, nah kemudian ya mungkin yang terakhir ya, ini karena Ustadz ya sudah nampak sinyal ya. Nah, ketika ya kita meragukan tentang perbankan syariah, saya pikir dengan merujuk pada ya surat ya Al-Maidah ayat yang terakhir sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, telah kucukupkan nikmat kepadamu ya, dan telah kurizai ya Islam sebagai agamamu. Nah, artinya ketika Allah mengatakan Islam itu adalah agama yang sempurna, maka kalau lembaga keuangan syariah ini dilaksanakan dengan sempurna, maka keadilan itu akan wujud. Karena di Aceh tingkat kemiskinan masih tinggi, disparitas pendapatan masih tinggi, otsus ternyata belum mampu ya menjadikan masyarakat Aceh ini lebih kaya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat di level nasional. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan jawaban dari Guru Besar Unsyah Profesor Dr. Sabri Abdul Majid. Beliau dari Unsyah, tapi ayat hadisnya lancar. Nah, itulah bedanya Ustadz yang di luar dengan yang di Aceh. Ya, umum beliau, tetapi ini kuat ayat dan hadisnya. Nah, pemirsa, kita ingin membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan tentang kanun syariah itu atau perbankan syariah itu sanggup menjawab. Tapi sebelumnya kita minta kepada pengusaha ini yang hadir di sini, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang dikhawatirkan dengan single financial system, khususnya dengan perbankan syariah ini tidak ada konvensional, supaya kita jujur ya. Silakan pengusaha kita di sini ya, yang mungkin ingin berbicara, ya silakan.
Nanti insya Allah siap-siap Bapak Sugito ya untuk mendengarkan baik-baik bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini keluh kesah mereka ya. Kita ingin mendengarkan dari semua pihak keluh kesah mereka itu apa. Nah, tidak formatif saja. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri. Rakamsa, terima kasih atas waktunya. Saya izinkan sebentar memperkenalkan diri. Riwayat pekerjaan tahun 95 saya bergabung dengan Bank Dagang Negara BDN di Jakarta, itu bank konvensional. Kemudian tahun 98 merger jadi Bank Mandiri. Tahun 2000 kami buka Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh, dan pada saat itu dirutnya Pak Cewenelo. Beliau itu kalau nggak salah Katolik, tapi sangat mendukung pendirian Bank Syariah, sehingga Bank Syariah Mandiri dikasih gedung yang bagus di depan Masjid Raya. Kemudian tahun 2008 saya resign dengan kawan-kawan. Di sini juga ada Bang Saiful Jahra dan beberapa orang teman-teman mendirikan Indonesia Islamic Business Forum di bawah binaan Ustaz Yasir Yusuf. Alhamdulillah. Yang saya pahami sejak dari bank konvensional kemudian bekerja di bank syariah dan menjadi pengusaha, sebetulnya tidak ada satupun kendala dalam hal transaksional. Kemudian dalam seminggu ini saya mendengar ada beberapa isu, misalnya LC menurun, letter of credit. LC ini kan antara kepentingan pembeli atau importer yang ingin mendapatkan barangan duluan dengan eksportir yang ingin uangnya duluan pembayaran, sehingga jadilah dokumen LC itu. Nah, yang saya tahu di Aceh memang kecil sekali LC, tapi dalam 2 tahun ini LC di seluruh dunia termasuk Eropa juga menurun. Kenapa? Salah satu sebabnya LC itu ribet. Ada pemeriksaan dokumen, ada advising bank, negosiasi bank, dan lain-lain. Ada beberapa pihak. Dan kalau ada bank koresponden yang tidak melakukan kenegaraan, maka ini akan sulit. Sekarang muncul online shop seperti Alibaba. Maka beberapa pengusaha yang memesan mesin itu cukup dengan online shop saja di Alibaba, mesinnya dikirim, uangnya ditahan nama mereka. Kalau nanti pihak pembeli sudah menyatakan oke, confirm, baru dibayar. Jadi transfer pricing ini menyebabkan LC itu turun. Jadi isu LC itu tidak benar kalau menurut pemahaman kami para pengusaha. Yang kedua, adanya capital outflow, uang keluar dari Aceh. Setahu kami sejak masa tsunami ada 40 triliun dana yang dikucurkan di Aceh dari berbagai macam sumber, dan semuanya lagi keluar Aceh. Ini salah satu sebab adalah Aceh bukan daerah produksi. Jadi kalau kita beli ATK dan lain-lain, di mana pabriknya? Kalau di Medan, ya ke Medan transfernya. Di pedagang ke Medan. Beli kendaraan ke luar Aceh juga. Beli pakaian begitu juga. Belanja pemerintah juga transfer keluar. Jadi capital outflow itu bukan disebabkan karena perbankan syariah. Jadi sejak konvensional sudah ada pas masa tsunami, uang keluar dari Aceh membentuk asosiasi Indonesia Islamic Business Forum. Usaha lebih maju dan berkah insya Allah. Terakhir saya ingin sampaikan satu pesan, karena kami selama ini juga berjuang di lapangan, ada di bawah binaan Ustaz Yasir Yusuf, Ustaz Masrul Aidi, Muslim Basah ada di sini juga. Pesan kami, jangan dibiarkan lama bank konvensional di Aceh. Kenapa? Dulu pada tahun 2000 saat kami buka Bank Syariah Mandiri di Aceh, ada satu orang rentenir di Pasar Aceh, itu makanya Sri Tonga, perempuan, punya dana 8 miliar di Bank Syariah Mandiri. Saya panggil staf saya waktu itu, ini ada juga Pak Firman dari Bank Syariah Mandiri, Ibu Neng namanya, beliau sudah almarhum. Ini mohon waktu sebentar, ingin saya sampaikan pengalaman ini. Jadi saya tanya Bu Neng, ini dananya kok besar sekali, apa aktivitasnya? Kata beliau Bank 47, Bank 47. Jadi beliau tidak mau pindah, tetap masih pingin di Bank Syariah Mandiri pada waktu itu. Gedungnya gedung BDN, karena posisinya di depan Pasar Aceh. Saya jumpai si nasabahnya, saya bilang nggak bisa. Pilihannya 2. Kamu masuk Islam, hentikan pekerjaannya, baru boleh di sini. Tapi akhirnya beliau pindah ke Bank Mandiri. Beberapa tahun kemudian, kami di IBM membentuk Baitul Miskan. Tujuan utama adalah memberantas rentenir di pasar-pasar. Kenapa? Karena beberapa teman-teman saat belanja di pasar melihat banyak sekali rentenir di pasar. Jadi pada tahun 2000 itu sebagian besar dari Medan, mohon maaf, orang Batak. Dan bisa jadi non-muslim yang jadi rentenir. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini sudah banyak orang Aceh jadi rentenir di pasar-pasar. Mungkin bapak-bapak, guru-guru kami sekali-sekali bisa masuk ke pasar. Kami sering
Di Pasar Alam Baru setiap minggu kami bantu nyak-nyak pedagang-pedagang kecil supaya mereka terbebas dari riba. Dan itu jumlahnya di Pasar Alam Baru saja 28 lebih orang baik perseorangan maupun koperasi. Belum lagi dan bulan ini kami masuk ke Pasar Penayung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan biarkan lagi bank konvensional ini terlalu lama beroperasi di Aceh. Makasih. Akan lahir rentenir-rentenir baru nantinya. Demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Putra Kamsa, itu adalah salah satu pengalaman beliau ya, dari hijrah dari konvensional menuju ke syariah. Ternyata tidak ada kendala di sana. Baik, kita minta kepada Bapak Sugito sebagai Ketua Asbisindo untuk sebenarnya yang banyak dikeluhkan oleh orang yang takut bank konvensional ini tidak beroperasi lagi di Aceh, untuk pengusaha kita, investor kita, KUR yang katanya masih bersama konvensional, begitu juga dengan perkara-perkara bantuan sosial dan yang lain. Bagaimana sebenarnya dan apa saja teknis yang selama ini dikeluhkan dan bagaimana kemampuan bank syariah kita kalau memang konvensional sudah gulung tikar, gertuk bahasa orang Aceh, ya, di mana itu? Silakan kepada Bapak Sugito, 5 menit dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Abdul Somad, para moderator, Pak Kadis Syariat Islam, Ketua DPRA, Ketua Porbes DPR RI DPD RI Aceh, kemudian Bapak moderator, bahwa Asbisindo itu Asosiasi Bank Syariah Indonesia untuk Aceh itu memiliki 22 entitas. 22 entitas, bahwa 12 itu terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sementara 10 itu terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah yang selama ini kita sebut BPRS. Kondisinya bahwa yang dikeluhkan oleh pengusaha sebenarnya, sebagaimana draft yang selama ini juga beredar, bank syariah tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengusaha. Sebenarnya itu intinya, Prof. Ya. Tapi sebenarnya alasan-alasan itu yang kami lihat kondisinya juga tidak seperti sebagaimana realita yang mereka sampaikan, bahwa bank syariah zaman now, ya, ini bank syariah zaman now itu beda dengan bank syariah zaman old, ya. Jadi bank syariah saat ini produknya sangat kompetitif, sangat lengkap. Nanti bisa disampaikan oleh sahabat kami dari BNI Syariah Pak Imawan dengan Pak Firman dari BSN Bank Syariah Mandiri, sangat lengkap. Dan tidak ada alasan bahwa kanun LKS ini untuk ditunda. Tidak ada alasan sedikit pun. Untuk apa ketakutan bahwa pengusaha tidak bisa difasilitasi oleh bank syariah? Produk semua lengkap, dana lengkap, produk pembiayaan lengkap, LC. Itu kan hanya alasan-alasan yang menurut kami sengaja ditaburkan supaya ada peluang untuk bisa ditunda. Ya. Jadi artinya bahwa bank syariah saat ini sudah sangat siap dan tidak ada bahasa untuk tunda, tidak ada. Ini harus jalan dan tidak usah, Bro. Tidak usah dual bank system, itu tidak usah. Cukup satu dan kita harus yakin dengan bank syariah. Ya, harus yakin kondisinya. Bahwa 3 bank BUMN yang saat ini sedang melakukan konversi itu sudah sangat-sangat concern melaksanakan amanah kanun LKS. Sudah proses 90%, asetnya sudah, gedungnya sudah dialihkan, pembiayaan dana pihak ketiga sedang proses, yang saat ini sedang dalam proses lebih kurang 90%, tinggal 10%. Ada waktu 1 tahun lagi yang akan datang. Karyawannya sudah juga dipastikan dia mengikuti pindah ke bank syariah atau pilih bank konvensional untuk hijrah dari Aceh. Itu sudah ada catatan semua. Tinggal spin off-nya saja. Dan ini sudah datanya sudah valid. Nah, kalau ini ditunda kemudian ke belakang, apa alasan? Sementara bank syariah sudah siap,
produknya sudah lengkap. Kanun LKS saat ini sedang dijalankan, 90% sudah siap. Kemarin ada bahasa bahwa asuransi juga belum siap. Saya sudah tanya sama ketua asosiasi asuransi jiwa, asuransi kerugian. Mereka juga 90% sudah selesai, tinggal 10%. Ada waktu 1 tahun kemudian. Ya, jadi tidak ada alasan dengan kondisi upaya Bank BUMN 3 tadi yang sudah melaksanakan proses 90%, dengan sumber dana yang sudah keluar sangat jauh, sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Tidak ada alasan untuk ditunda, bahkan dievaluasi. Kita jalankan saja sampai kanun ini berakhir, sampai Januari 2022. Kita jalankan saja. Jadi nanti untuk produk, saya pikir sangat lengkap ya. Yang diisukan biaya mahal. Bank Syariah sekarang sudah punya produk mobil banking gratis. LC tinggal pilih. Ya, bank garansi tinggal pilih. Pengusaha besar kok bahasanya 10.000 20.000. Cari keberkahan dong. Ya kan? Jangan 10-20 ribu transfer mobil banking. Banyak bank syariah yang sudah gratis. Berapalah kita transfer untuk anak kita? Paling cuma 5 juta, 10 juta. Ada mungkin kita transfer ke anak kita di Jakarta 100 juta. RTGS biayanya cuma 30 ribu. Masa kita punya uang miliaran 30 ribu berhitung? Cari berkahnya dong. Ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti teman-teman kita dari BUMN untuk sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Sugito sebagai Ketua ASBISindo, Asosiasi Bank Syariah Aceh ini di Aceh telah mengatakan, telah menjamin, artinya bahwa semua ada layanannya di Bank Syariah. Tapi secara teknisnya mungkin di sini ada langsung kita tanya kepada Bank BSM. Di sini ada Bang Firmansyah yang hadir ya. Apakah betul? Apakah tadi cuma mengecat langit saja begitu? Bahasa orang Aceh ya. Sebelum dilanjutkan mungkin bisa ada penjelasan. Yang saya maksud tadi ada kendala teknis sedikit. Katakanlah misalnya kita tidak bicara tentang pengusaha, tapi saya di Komisi 10 ada memberikan beasiswa untuk mohon didengarkan oleh pihak bank ini. Ada beasiswa untuk dari SD sampai dengan SMA bahkan KIP kuliah. Itu disalurkan melalui bank, BRI dan BNI. Nah, kalau kondisi dana dari pusat itu nanti disalurkan melalui bank konvensional ini, solusinya untuk Aceh bagaimana? Termasuk dana KUR. Dana KUR itu kan transfernya juga ke bank konvensional. Nah, ini bagaimana? Mungkin sekaligus bisa ya, bagus, alhamdulillah. Ya, pertanyaan langsung ini bukan cuma dari pengusaha, langsung ini dari Ibu DPR RI yang memang menjalani bidang pendidikan, Ibu Eliza di Komisi 10 ya, urus masalah beasiswa ya. Ini betul hajat-hajat untuk anak-anak kita yang fakir ya. Silahkan untuk bank, ada BSM dan juga siapa dari bank BRI ya, juga ya. Silahkan tolong kasih mic-nya kepada Bang Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Abdul Somad dan seluruh narasumber serta yang hadir di hotel ini pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bank Syariah Mandiri. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama adalah progres konversi. Jadi sampai dengan posisi hari ini alhamdulillah untuk konversi baik itu kredit atau pembiayaan maupun dana pihak ketiga telah mencapai 90%. Untuk Mandiri Group sendiri proses ini baru kami mulai pelaksanaan konversinya itu sejak 27 Januari 2020 ini. Jadi praktis 10 bulan alhamdulillah telah bisa diselesaikan 90%. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga dalam pelaksanaan konversi tersebut seluruhnya terlebih dahulu atas persetujuan nasabah. Jadi tidak ada yang dipindahkan dari konvensional ke syariah tanpa persetujuan nasabah. Dan kemudian khusus di Mandiri ya, di Mandiri Group kami lakukan itu secara take over satu persatu. Jadi ini bisa kita menilai
Pertama, poinnya adalah ini disetujui oleh nasabah, kemudian melakukan proses takeover satu persatu dan dalam waktu singkat. Artinya apa? Sejauh ini sebagian besar masyarakat, khususnya nasabah Bank Mandiri yang kami konversi itu fine-fine saja untuk konversi ke Mandiri Syariah. Tapi bukan kami menutup diri, banyak PR yang harus kita selesaikan juga. Nah, selama proses konversi itu berjalan, kami banyak menerima masukan-masukan daripada nasabah dan juga yang hasil kami identifikasi di lapangan. Ada beberapa produk baru layanan yang tadinya tidak ada di Bank Syariah, dalam waktu cepat itu bisa kita tambahkan produk-produk tersebut. Contoh beberapa produk yang tadinya tidak ada di Bank Syariah, misalkan untuk pengusaha adalah tabungan bisnis. Nah, itu di launching pertama kali di Bank Syariah Mandiri Aceh, dan alhamdulillah mulai 2 bulan belakangan telah bisa di launching untuk seluruh cabang Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia. Jadi kami bikin fiturnya persis sama dengan tabungan bisnis. Jadi industri, seluruh biaya ATGS, SKN, kemudian limit transaksinya besar seperti saya di Bank Mandiri limit transaksi hariannya. Kemudian juga biasanya di tabungan bisnis itu ada urayan transaksi. Jadi berbeda dengan tabungan biasa. Jadi transaksinya apa dan sebagainya itu ada. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian beberapa lagi adalah beberapa BUMN juga. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa BUMN pun itu juga menyambut baik pelaksanaan konon. Nah, yang pertama merespon itu adalah Pertamina. Jadi selama ini kami bertahun-tahun selalu memprospek Pertamina menjadi nasabah supaya kami bisa menjadi salah satu bank persepsinya Pertamina. Itu tidak berhasil. Baik di sisi Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, nanti Pak Imawan bisa tambahkan, sudah tembus. Karena konon ini Pertamina punya bisnis di Aceh, alhamdulillah Bank Syariah diberikan kesempatan menjadi bank persepsi Pertamina, kemudian kami beri produknya, di kami namanya MSPP, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi saat ini sudah berjalan, sudah banyak pengusaha-pengusaha PBU telah memanfaatkan layanan Pertamina. Kemudian juga banyak lagi. Terakhir ini adalah BPJS Tenaga Kerja. Tadinya kita belum bisa melakukan pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah, insyaallah dalam minggu ini kita akan launching untuk pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Banyak lagi yang lain, termasuk juga penyediaan infrastruktur seperti Bank Mandiri itu memindahkan ATM tarifnya keluar Aceh. Sebenarnya memberi tantangan juga buat kita, buat Bank Syariah Mandiri untuk mempercepat layanan itu. Tujuannya itu, dan alhamdulillah saat ini kita sudah tertarik di Aceh juga. Memang untuk tahun ini kita baru adakan 8 mesin, insya Allah tahun depan kita akan tambah. Mudah-mudahan seluruh Aceh bisa terlayani dengan ATM tertarik. Kemudian saat ini juga kita telah melakukan konversi edisi Bank Mandiri menjadi BSN. Jadi kita hanya mengganti nomor rekening merchant menjadi rekening Mandiri Syariah. Apabila ada nasabah Bank Mandiri bertransaksi di edisi itu, tidak akan dikenakan biaya. Jadi tetap seperti transaksi. Jadi bisa aja misalnya nasabah Mandiri transaksi di situ, tidak akan ada tambahan biaya apapun. Nah, jadi itu juga kemudian juga konversi ATM-nya Bank Mandiri. Nah, terkait dengan beberapa produk seperti KUR di BRI Syariah itu sudah berjalan KUR-nya. Bank Syariah Mandiri, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan dari OJK itu di bulan Oktober kemarin. Saat ini kami telah baru saja lulus UAT dari kementerian karena ada sistem yang harus dikembangkan dengan kementerian untuk KUR, dan insya Allah BSM akan launching produk KUR-nya Januari 2021. Itu sudah live seluruh Indonesia, tidak hanya Aceh. Nah, kemudian terkait dengan bantuan, beberapa kalau sifatnya lokal, misalkan Unsiah gitu ya, beasiswa dari Unsiah itu sudah berjalan di Bank Syariah Mandiri saat ini. Tapi yang dari kementerian yang sifatnya bantuan non tunai, ini juga menjadi pembahasan baru hari ini, karena saat ini semua bantuan kalau di Aceh ini sebagian besar BRI yang melaksanakan untuk dana-dana bantuan dari Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lainnya untuk yang sifatnya non tunai. Nah, insya Allah karena itu ada sistem juga yang harus dikembangkan di kementerian.
Jadi kalau hanya sekedar transfer aja mestinya bisa di bank syariah, nggak ada soal. Tapi ada sistem yang harus dikembangkan terkait dengan pelaporan diri host dengan kementerian. Insya Allah akan launching di kita di Maret 2021. Jadi nggak pakai lama Pak. Insya Allah Maret 2021 itu untuk penyaluran bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lainnya sudah bisa di Bank Syariah. Nantinya di Bank Syariah Indonesia. Dan insya Allah nanti kami 1 Februari 2021 ini juga akan jalan merger 3 bank. Secara sistem itu yang akan dipakai nanti sistemnya Bank Syariah Mandiri di bank ini. Kemudian nanti secara produk itu gabungan produk dari 3 bank ini. Artinya bank ini nanti akan jauh lebih kaya secara produk dan layanan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung daripada BSM Aceh langsung menjawab Bang Firmansyah tentang masalah teknis ya. Apa selanjutnya? Ini Bapak OJK kita terhubung. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yusri? Alhamdulillah, dan awal mengikuti terus. Alhamdulillah Pak Yusri. Ya, terima kasih atas tanggung jawab Bang Yusri. Sudah jauh-jauh masih tetap memantau walaupun dalam kondisi sedang berlibur bersama dengan keluarga. Nah, Bang Yusri, sedikit kami minta pendapat dari Bang Yusri selaku OJK di Aceh ya. Ini apa perspektif OJK ini? Sebagaimana pertama tadi ada nama disebutkan oleh Bapak Kadis kita, ada terjadi sedikit perbincangan ingin ada perubahan sedikit daripada kanun ini. Tapi baru saat ini terjadi. Mungkin juga Pak Yusri mengikuti ini. Nah, melihat daripada diskusi kita di sini dari alim ulama kita, profesor kita, begitu praktisi dari bank, bagaimana perspektif OJK menilai kelangsungan kanun LKS kita di Aceh ini untuk ke depannya? Silakan Bang Yusri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Ustadz Maulana Abdul Somad Rindu sebenarnya saya bisa duduk di samping Pak Ustadz ini, bisa berdiskusi bersama untuk Aceh. Dan Bang Nasir Jamil, saya sapa Bang Nasir saja karena memang Aceh itu akrab dengan kata-kata abang, kakak dan sebagainya. Lalu ada Bang Dahlan, Ketua DPRA, Bang MK, sahabat saya dari Bina Syariah, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta dari dialog kali ini. Alhamdulillah kami dari OJK sebagaimana diinformasikan 2 hari yang lalu bahwa akan ada dialog tentang berbicara tentang sampai sejauh mana kanun ini sudah diimplementasikan. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan terkait dengan peran dan tugas OJK itu ada 4 hal, Bapak dan Ibu. Pertama, tugas dan fungsi OJK kaitannya dengan kanun. Lalu yang kedua, implementasi yang sudah dilakukan oleh seluruh industri jasa keuangan di Provinsi Aceh. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang masih sedang terjadi akibat bisnis proses. Dan yang keempat adalah solusi yang mungkin bisa kita tawarkan. Terkait dengan tugas dan fungsi OJK, bahwa OJK itu akan mendorong dan mendukung sepenuhnya kan. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah dan kami dari OJK siap untuk melakukan support. Kita akan melakukan pengawalan. Tidak usah diragukan karena OJK memang hadir. Yang kedua, bahwa tugas dan fungsi OJK adalah mengawal proses peralihan sistem yang sedang dilakukan oleh teman-teman industri jasa keuangan. Kita tahu bahwa peralihan sistem ini bukan hal yang gampang. Berbicara sistem, berbicara aset, berbicara nasabah, berbicara perjanjiannya. Dan semua itu harus kami kawal. Tujuannya hanya satu, proses ini berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Makanya tugas kita adalah mengawal ini. Bagaimana bentuk pengawalan? Kami selalu minta laporan, kami selalu berkoordinasi dan kami akan selalu untuk mencari alternatif saya.
Lalu yang ketiga adalah tugas kami fungsi OJK adalah mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, karena itulah punca masalahnya. Lalu bagaimana implementasi yang sudah dilakukan sejak kanun itu diundangkan di daerah bulan Desember 2018 dan itu kemudian berlaku 4 Januari 2019 sampai dengan diberikan 3 tahun 4 Januari 2022. 2018 ke bawah, market share-nya antara konvensional dan syariah industri keuangan itu, konvensional itu menguasai pangsa pasarnya 80% di Aceh. Sedangkan sisanya itu adalah syariah dikuasai 20%. Alhamdulillah sejak kanun itu berdiri, teman-teman dari industri keuangan ini sudah melakukan proses merger, proses peralihan sistem. Sehingga market share yang terjadi saat ini, itu posisi dari pertengahan Desember itu sudah beralih. 25% itu sisa konvensional, 75% sudah dikuasai syariah. Nah, proyeksi kami dari OJK, ini sisa 1 tahun lagi akan menggerus semua, jadi akan menjadi 100% syariah, insya Allah. Itu mengenai implementasi. Lalu permasalahan bukan implementasi berikutnya, kalau kita lihat bahwa jumlah bank konvensional di sini sudah bisa kami rangkum atau rekapitulasi sekitar 80% sudah melakukan proses peralihan. Migrasi data, peralihan sistem, bahkan teman-teman menyebutkan konversi. Itu sudah 80% selesai. Sisanya masih sedang berproses dan insya Allah 1 tahun depan akan selesai. Lalu IKNB, industri keuangan non-bank, ada di situ lembaga pembiayaan, ada di situ asuransi, ada di situ dana pensiun, dan ini masih 60%. Saya tadi Pak Jito itu datanya menyatakan sudah 90%, barangkali mungkin data itu ada di kita Pak. Jadi data di kita itu ada sekitar 60% teman-teman sudah beralih mengalihkan nasabah-nasabahnya dan perikatan perjanjiannya, sedangkan sisanya masih sedang berproses. Karena ada beberapa industri non-bank itu yang tidak memiliki unit syariah, sehingga dia harus meninggalkan Aceh dan itu berproses untuk tahun depan. Nah, itu kira-kira implementasi yang dilakukan. Jadi sekali lagi market share kita akibat dari kanun ini positif sekali buat syariah, bahwa 75% market share sudah dikuasai oleh industri keuangan syariah. Masya Allah. Apakah dalam proses peralihan itu ada masalah? Ada, masalah pasti ada. Sebagaimana tadi disampaikan, Bang Nasir Jamil juga sudah mengatakan tadi bahwa peralihan sistem ini bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Sistem yang digunakan sangat-sangat dilema. Perjanjian-perjanjian pembiayaan itu harus diubah. Maka permasalahan itu ada, kami coba pilih ada 3 permasalahan besar. Permasalahan pertama itu dana pihak ketiga, Bapak-bapak dan Ibu. Simpanan masyarakat kita dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan simpanan tunai. Itu baru bisa beralih di kita, itu data di kita itu 60%. 40%-nya belum. Artinya apa? Ada masyarakat kita karena ketidakpahaman diajak, diumumkan di berbagai perbankan dan industri perbankan, ayo beralih ke syariah, ke konvensional. Tapi ternyata masyarakat karena ketidakpahamannya, dia masih tetap memegang konvensional. Sehingga teman-teman di industri perbankan konvensional khususnya, mereka sekarang sudah mencoba alternatif lain. Bagaimana ini masyarakat dengan kesadaran dan dengan sendirinya mengalihkan dari konvensional ke syariah. Ini menjadi PR kita bersama, tentunya OJK juga akan diberitakan. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah di konvensional mengalihkan kredit atau pembiayaan kepada syariah itu hanya pinjaman yang statusnya lancar. Sedangkan yang tidak lancar, mereka harus memaintainnya itu sampai dengan setahun ke depan, atau kalau belum selesai masih diperpanjang. Permasalahannya, kantor konvensional itu mereka sudah harus tutup karena pangsa pasarnya sudah tidak ada. Lalu apakah boleh mereka masih melakukan maintain itu? Secara ketentuan dibenarkan oleh OJK, tapi status kantornya namanya kantor fungsional. Makanya kami minta kepada industri-industri bank konvensional, kalau Anda sudah tutup kantor di sini untuk memaintain masalah yang belum selesai dan belum bisa dialihkan ke syariah, maka ajukan ke OJK kantor fungsional, tidak operasional. Di situ boleh memaintain, menagihnya. Setelah lancar, pindahkan ke syariah. Itu yang masih terjadi. Permasalahan yang ketiga adalah betul tadi disampaikan oleh Pak Kadis Syariah bahwa
sosialisasi ataupun tingkat literasi masyarakat kita masih jauh dari harapan. Artinya masyarakat hanya bisa membandingkan apa sih beda syariah dengan konvensional. Kenapa kami dipaksa-paksa mengiring? Mereka nggak paham kanun di pasal 6 itu mewajibkan rakyat Aceh berdomisili di Aceh wajib menundukkan pada kanun. Artinya wajib dia bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Ini yang belum mereka paham. Akibatnya apa? Mereka tidak mau memindahkan rekeningnya dari syariah konvensional ke syariah. Ini yang menjadi PR buat kita semua. Baik. Dan yang terakhir barangkali menjadi solusi, sedikit satu lagi solusi. Saya pikir kami sudah punya semacam strategi untuk melakukan di 2021 ini kita sosialisasi secara sama-sama. Turun ulama di situ, turun perbankan di situ, turun pemerintah di situ, turun DPR di situ. Insya Allah 1 tahun ini kita kerja sama-sama buat syariah yang apa. Insya Allah. Bismillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yusri. Baik, Bang Yusri tadi terakhir mengatakan bahwa perlu kepada sosialisasi secara massal tentang masalah keuangan syariah di Aceh juga di Indonesia. Nah, tapi dimulai dari Aceh. Nah, sekarang terakhir adalah kita minta pendapat dari para alim ulama kita yang telah berhadir. Saya minta dulu pertama tadi, alhamdulillah kepada Ayasuk yang sudah hadir. Terima kasih ya. Bapak Aslam, Dr. Aslam Nur ya, untuk 3 menit beliau memberikan pendapat tentang masalah bagaimana mewakili daripada wakil Ketua Muhammadiyah Aceh ya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami hormati Ustadz Abdul Somad. Selamat datang ke Aceh dan semua peserta talkshow pada malam ini. Sebelumnya saya minta 5 menit juga, jangan 3 menit, biar sama. Ya, saya maaf. Ya. Waktunya memang jadi moderator si Malakama ya. Baik. Waktunya bergeser. Ada Ustadz Abdul Somad juga, insya Allah belum 15 menit terakhir, insya Allah ya. Silakan. Saya akan mulai dengan mengutip pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 22 Desember kemarin, di mana itu menjadi salah satu pembicaraan, dan saya pikir di pernyataan pimpinan Pusat Muhammadiyah itulah ketemu dengan kanun LKS ini, di mana kita tahu di dalam pernyataan tersebut ada 6 poin disampaikan. Pertama, salah satunya adalah mengharapkan bagaimana BSI ini, dana yang ada di BSI tersebut minimal 60% dana tersebut itu bisa digunakan untuk UMKM. Jadi artinya untuk masyarakat kecil. Dan pernyataan pers itu tersebut berjudul tentang keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang BSI, tentang keadilan dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian salah satu poin yang lain di situ juga diharapkan BSI tersebut selain 60% menyalurkan untuk UMKM, dia juga concern terhadap masyarakat kelas bawah begitu. Dan di dalam poin tersebut, kalau saya tidak salah di poin nomor 5 disebutkan bahwasanya bagaimana Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa rakyat Indonesia untuk sama-sama yang baik yang punya modal untuk sama-sama membantu UMKM dan masyarakat miskin. Nah, jadi saya pikir dari sisi ini ketemu antara apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah dengan apa isi dari kanun LKS ini. Kemudian sedikit sebagai ilustrasi saya ingin sampaikan, sejak tahun 68 Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya bunga bank itu haram. Tetapi sedikit lucu ketika itu dikatakan bunga bank haram, yaitu bunga bank swasta. Sementara bank pemerintah itu dianggap subhat. Kenapa dikatakan begitu? Karena Muhammadiyah melihat ketika itu bank swasta itu milik pribadi.
Jadi ketika kita menyimpan uang di situ, itu adalah untuk kekayaan pribadi seseorang pemilik bank. Sementara pemerintah pada masa itu 68 itu memerlukan modal untuk pembangunan Indonesia. Nah, ini kita lihat, dan alhamdulillah pada Muktamar Tarjih tahun 2010 di Malang, itu Muhammadiyah sudah menyatakan bahwasanya bunga bank itu haram, dan itu diajak kepada masyarakat umat Islam Indonesia untuk beralih ke bank syariah. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan di Aceh ini dengan keluarnya kanun LKS nomor 11 tahun 2018 itu sejalan dengan cita-cita yang didakwahkan Muhammadiyah. Masya Allah. Ya. Demikian saya pikir 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan tausiah terakhir daripada Ustadz Abdul Somad yang sedang kita nanti-nantikan dan juga pemirsa di rumah, ya, kita mintakan daripada Ayah Sob yang telah berhadir bersama kita selaku Ketua Himpunan Ulama Dayak Aceh, ya, bagaimana penilaian Ayah Sob terhadap LKS ini, dan ada kisruh di akhir-akhir ini tentang masalah implementasi daripada kanun lembaga keuangan syariah. Silakan kepada Ayah Sob, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, sebelum saya menghormati, saya minta maaf dulu, itizar, karena ada terlambat. Cuma terlambat nggak disengaja, ada 2 acara. Ini baru selesai dari acara konferensi wilayah NU, ada konferensi wilayah NU, sudah terlambat, saya mohon maaf kepada semuanya. Kedua, ucapan takzim, takrim, kemuliaan dan selamat datang kepada guru kita bersama Ustaz Abdul Somad, dan kepada semuanya di sini yang telah hadir dan kepada yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Saya sebenarnya datang ke sini ingin mendengar, tapi nggak terlambat gimana mendengar. Mau nyambung, nggak tahu nyambung dari mana, nggak dengar sebelumnya. Cuma saya ingin membaca di sini dari apa judul-judul yang ada di dalam talk show kita, yaitu persoalan bagaimana mensyariahkan itu di lembaga keuangan kita. Pertama, kita semua tahu bahwa persoalan ini berangkat daripada ada 2 hal. Di saat kita berbicara Islam, juga berbicara tentang kebijakan negara. Di sini ada 2 kelompok yang paling menentukan. Pertama, kelompok yang punya kewenangan, satu yang punya otoritas. Hal yang mengganjal terjadinya terbentuknya atau terimplementasinya pola-pola syariah karena belum terintegrasi antara 2 kelompok ini. Yang punya otoritas tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan tidak punya otoritas. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Ini jadi masalah. Ini kendala yang pertama. Bagaimana menyatukan 2 ini? Kemudian dalam hal itu kita cocok juga saya melihat beberapa kelompok dalam tulisan di atas, ulama, umara, pengusaha, tokoh masyarakat. Sudah tertulislah di sini 1, 2, 3, 4 elemen. Hal yang pertama yang paling menentukan adalah antara ulama dan umara. Kalau ulama, orang-orang yang punya kapasitas pengetahuan menjadi otoritas mereka, umara itu punya kewenangan. Jadi karena ini menyangkut dengan itu bagaimana pertama regulasi OJK itu terintegrasi nilai-nilai syariah. Regulasi OJK di sana sendiri. Setelah dilanjutkan kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara bersama. Pertama, yang nama syariah perlu edukasi. Edukasi tentang itu dan merasionalkan konsep-konsep syariah kepada yang paling berwenang dulu, yang punya kewenangan. Yang kedua,
mengadvokasi, harus ada yang mengadvokasi itu. Selain daripada publikasi untuk membangun kesepahaman dan pemahaman bersama, yang siapa yang mengadvokasi itu semua? Karena ini gabungan, dia harus tim integratif kan. Saya melihat tadi pembicaraan, saya berbicara kerjasama. Jadi kan sebuah tim yang integratif mananya. Maka perlu siapa yang mengadvokasi itu, siapa publikasi, dan yang memfasilitasi itu siapa. Paling kita kan buat dialog ini kan duduk di sini paling modalnya kan cuma minum-minum, makan-makan kan. Tapi untuk sukses sebuah persoalan, kebukuan-kebukuan yang masa lalu yang cukup lama, dia pun harus jelas siapa yang benar-benar serius memfasilitasi ini. Inilah mungkin di sini kita sudah berkumpul dari semua elemen, mari kita bangun itu. Jadi harus jelas itu. Kemudian publikasi ke masyarakat, kita harus sesuaikan juga dengan persoalan perilaku masyarakat kita. Di sana ada sebuah perilaku yang sudah terbiasa, yang kadang-kadang menjadi tantangan juga di dunia usaha atau masyarakat. Maka hal itu juga yang perlu kita identifikasi. Saya rasa ini sudah terbicarakan dari tadi. Cuma karena saya disuruh bicara, ya bicara, asal bicara. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayah Sob yang meminta publikasi dan juga edukasi tentang masalah kanun lembaga syariah ini harus gencar dilakukan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan pro kontra dan juga kesalahpahaman tentang keuangan syariah yang sedang kita laksanakan di Aceh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, sampai saatnya kita mengenang dan juga mendengarkan tausiah terakhir daripada guru kita bersama, Ustadz Abdul Somad, yang sudah kita nantikan. Tausiah terakhir beliau kepada masyarakat Aceh, kepada para bankir, kepada juga pengusaha dan juga kepada para dan stakeholder dan pemerintah kita. Apa tausiah Ustadz terakhir kepada kami di akhir daripada tahun 2020 ini, dan di mana kita saat ini besok mengenang musibah tsunami? Apa sudah bersih-bersih kita? Kalau dulu sudah bersih puing-puing, maka sekarang bersih-bersih dari sisi keuangan halal haram kita, apa yang sudah kita lakukan di akhir tahun ini. Maka kita dengarkan bersama tausiah terakhir daripada Ustadz Abdul Somad. Kepada guru kami Maulana, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan oleh Bang Nasir bahwa ini bukan tausiah terakhir, walaupun di ujung tahun. Ketika rezim Taliban tumbang di Afghanistan, maka yang pertama kali dilakukan oleh orang Afghanistan adalah mencukur jenggot dan menonton di bioskop. Ternyata mereka selama ini melakukan yang dianggap terlarang dan yang dianggap sunnah itu bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Ketika saya ke Malaysia diundang di Bank Rakyat, dalam hati saya betapa teganya panitia ini. Di mana-mana saya ceramah tentang haramnya riba, saya tidak mau mengambil uang dari bank riba, tidak mau minum dan makan di tempat riba. Kenapa mereka tempatkan saya ceramah di Bank Rakyat? Tidak ada bawa-bawa Islamnya. Lalu kemudian direkturnya berkata, Ustadz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu. Tapi dia sudah berubah menjadi syariah. Bersih, murni, yang awalnya konvensional 100% berubah menjadi syariah 100%, dan nasabahnya banyak saudara-saudara kita Chinese, banyak pula yang India, Hindu. Artinya apa? Di mana ada keuntungan, di mana ada profit, di mana ada gula, pasti semut-semut akan berdatangan. Lalu kemudian saya ke Bogor bertemu dengan pakar ekonomi syariah kita, Dr. Safi Antonio. Saya tanya, kenapa bisa begitu di sana, kenapa tidak bisa begini di sini? Kata beliau, ada dua yang sulit Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, political will. Yang kedua, iklan. Kita perlu iklan, dana iklan yang begitu mahal. Dan saya kira di Aceh
tidak begitu banyak untuk mengeluarkan dana iklan karena masyarakat Aceh sangat fanatik dalam makna positif, sangat militan terhadap para abu, abi, para tengku dan daya. Lalu kemudian political will, keistimewaan, kekhususan bukan negara yang memberikan kepada Aceh, tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengistimewakan Aceh sejak semula, sejak awal kaki para ulama itu kemari melangkahnya. Jadi kalau hari ini negara memberikan kekhususan, keistimewaan, itu hanyalah perpanjangan tangan dan kelanjutan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan, kekhususan dia menjadi rahmat ketika dia diisi. Kekhususan, keistimewaan dia menjadi rahmat ketika dia dilaksanakan. Dan rahmat Allah akan bertambah ketika dia diamalkan. Ketika kekhususan itu tak lagi bermakna, tidak menjadi amal, maka ancaman Allah datang. La in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang dirasakan belum hilang luka lama. Maka jangan pernah kita menumpuk cerita baru untuk mendatangkan azab-azab baru. Wal'iyadzubillah. Kalau dikatakan produk-produknya terlalu minimalis, kita bisa perkaya. Kita cukup banyak ahli pakar. Akal berapa banyak para doktor, ahli agama, ahli ekonomi Islam, ahli ekonomi yang dulunya haram sudah berhijrah kepada yang halal. Mereka memperkaya negeri ini, diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah dari alamnya sampai kepada akal orangnya yang cerdas. Kalau ada pohon kayu yang buahnya berulat, maka kita carikan pupuk pestisida untuk buahnya, bukan batang kayunya yang kita potong lalu kita ganti dengan kayu yang lain. Kalau makan babi itu, semua sepakat babi itu haram. Tapi makan babi tidak selamanya haram. Ada kalanya makan babi itu halal. Ketika kita masuk di tengah hutan belantara, ancamannya hanya mati dan makan babi. Maka akhaffud dararain, memilih mudarat teringan, boleh makan babi. Tapi ketika pisang sudah banyak ditemukan, jangan lagi ajak orang untuk makan babi. Pisang-pisang sudah siap. Pisang dari BNI, pisang dari BRI Syariah, pisang dari Bank Syariah Mandiri. Kenapa kita pertahankan? Apalagi makan babi sampai 2026. Perbuatan baik tak boleh ditunda, kata orang tua-tua. Karena nyawa bukan punya kita. Tiap hari kita katakan waqina azabannar, waqina azabannar. Tapi di lain mulut kita berkata waqina azabannar, tanda tangan kita berkata biarlah di neraka ini sebentar saja, sesaat. Kalau penduduk Aceh 5 juta, maka ada 25% yang masih berada di konvensional menurut keterangan Pak Kepala OJK. Berarti ada 1.250.000 orang yang masih berzina dengan ibu kandungnya sendiri, yang masih doanya tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata-kata Ustadz terlalu kasar. Mengapa Ustadz pakai kata itu? Kata Pak Profesor, tidak kasar bagi orang Aceh, karena ada yang lebih kasar lagi daripada itu. Kalau Tuan penguasa bisa menyelamatkan umat ini dari yang haram, maka nama Tuan akan sejajar dengan Malikul Saleh, akan sejajar dicatat oleh para malaikat dengan Iskandar Muda. Tapi kalau tidak, maka ada pula nama-nama yang siap untuk bersanding dengan nama Tuan-Tuan. Saya kutip pendapat Tengku Fadil Rahmi, semua akan jadi syariah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mintakan kepada guru kita untuk menutup acara kita bersama pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan juga maksud kita tersampaikan juga dikabulkan oleh Allah
untuk ke depan. Silakan Maulana. Mohon izin para abu, para abi, para tengku, para guru besar, para profesor. Saya tidak mendahului, hanya diminta oleh moderator. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal awliya'i as-salihin wal malaikatil muqarrabin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ya Allah, an tuwaffiq ulata umurina, Kau tanamkan di dalam hati para pemimpin kami ridhamu supaya mereka beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri yang dulu pertama kaki para pewaris Nabi-Mu mengajarkan Islam ke negeri ini, jadikan Islam ini tetap kekal abadi sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari kesulitan dan kesusahan. Wal ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat malas dan lemah. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dala'iddaini wa ghalabatir rijal. Lepaskan kami dari dililit hutang, riba dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda. Beri kami hidayah. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf. Berikan kami merasa cukup dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Wal afaf, kami menjaga diri dari segala yang syubhat. Wal ghina, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami jauh dari yang haram ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati pengusaha-pengusaha kami. Tanamkan rasa takut dalam hati para pemimpin kami sehingga dengan rasa takut itu jauh kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami sehingga dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma ja'alid dunya la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan cita-cita akhir hidup kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga dari ilmu kami ya Allah. La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jangan Kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang 16 tahun lalu gugur menjadi syuhada, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyata lo kok. Terima kasih kepada guru kita. Di akhir adalah penandatanganan fakta dukungan terhadap LKS. Dan kalau LKS sudah ditutup di Jakarta, mungkin di Aceh akan kita buka yaitu intensif LKS Club ya ke depan insyaallah. Ya, insyaallah sekarang lanjut kepada penandatanganan dukungan terhadap LKS. Terima kasih dan saya mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Ya, pertama kita mintakan kepada guru kita, Ustadz Abdul Somad, untuk menandatangani fakta dukungan. Hah? Bacakan dulu. Yang moderator di situ saya bacakan, mohon. Dibacakan dulu poin-poinnya sebelum kami tanda tangan. Kalau kami nggak setuju, kami nggak akan tanda tangan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakta dukungan pelaksanaan Kanun LKS di Aceh. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Kanun Pokok-Pokok Syariat Islam Nomor 8 Tahun 2014 dan Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kami beserta dialog ulama, umara dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Kanun Pokok-Pokok Syariat Islam dan Kanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh bertempat di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, tanggal 25 Desember 2020 atau yang bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1442 Hijriah menyatakan sebagai berikut. 1. Mendukung penuh pemberlakuan syariat Islam secara kafah dalam semua sendi kehidupan di Aceh. 2. Mendukung dan meminta kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan amanah Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tanpa menunda atau merevisi. 3. Siap membantu pemerintah Aceh dalam menyelesaikan setiap kendala yang dihadapi dalam implementasi kanun tersebut. 4. Mengimbau rakyat Aceh untuk bersabar dan mendukung pemerintah Aceh dalam menyelesaikan semua kendala teknis yang dihadapi selama masa transisi. 5. Mengajak kepada semua pengusaha Aceh dan investor untuk mendukung penuh secara moral dan material demi kesuksesan penerapan Kanun LKS sebagaimana diamanatkan. 6. Meminta kepada praktisi lembaga keuangan syariah untuk bersungguh-sungguh menghadirkan pelayanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh secara baik dan profesional. 7. Mendukung dan mengharap penuh Provinsi Aceh menjadi modal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi daerah lain di Indonesia. 8. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat Aceh bahu-membahu berikhtiar dan bekerja sama berupaya keluar dari riba dan transaksi lainnya yang diharamkan oleh syariah. Demikian fakta dukungan ini kami nyatakan. Semoga Allah meridai ikhtiar kita. Nama peserta dan tanda tangan: Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD, Muhammad Fadilah Jamaluddin LC MYus. Kemudian juga ada nama-nama para undangan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, kami persilakan dimulai dengan guru kita bersama Prof. Abdul Somad. Ya, kami persilakan. Kemudian diteruskan selanjutnya dengan Bapak Kadis dan Bapak Ketua DPRA dan Bang Nasir. Dan selanjutnya Selanjutnya kami mengundang Bapak Haji Nasir Jamil
untuk menandatangani fakta dukungan terhadap kami LKS. Ya, hơi lên đâu, Terima kasih kepada Bang Nasir Jamil. Selanjutnya kami panggilkan Bang Fadilah selaku Ketua IKAD untuk menandatangani. Terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA. Selanjutnya kami undang Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Azman Ismail MA. Selanjutnya Bapak Sugito SEMA. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid SEMC. Kami undang Bapak Dr. Aslam Nur MA untuk dapat menandatangani fakta dukungan terhadap Kolonel UKS. Selanjutnya kami persilakan guru kami Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau Yusuf untuk dapat ikut serta menandatangani fakta dukungan PANUN LKS Aceh. Dilanjutkan dengan Tengku Masrul Aidi untuk dapat ikut serta menandatangani fakta tersebut. Wali kota. Kami harapkan juga kepada Muhammad Fadil Rahmi LC, Bang Fadil untuk dapat tanda tangan fakta. Selanjutnya kami panggilkan Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA. Guru kami Dr. Hafaz Furkani SMAC untuk dapat maju ke depan menandatangani fakta dukungan PANUN LKS Aceh. Selanjutnya
kami panggilkan guru kami Tunku Abi Zahrul Fuadi Mubarak untuk ikut serta menandatangani fakta dukungan Kanun LKS Aceh. Dilanjutkan dengan Tengku Muhammad Faisal MAG, pimpinan Dayah Darul Ihsan, untuk ikut serta menandatangani fakta dukungan Kanun LKS Aceh. Selanjutnya Bapak Putra Khamsah SE, kami panggilkan untuk ikut serta menandatangani fakta dukungan Kanun LKS Aceh. Biasa mana? Ibu Iliza Samaduddin Jamal, kami harapkan juga ikut serta untuk menandatangani fakta dukungan terhadap Kanun LKS Aceh. Tidak lupa juga kami panggilkan kepada moderator Tengku Dr. Amri Fatmi LCMA. Selanjutnya Bapak Himawan DS dari BNI Syariah. Dilanjutkan dengan Ustaz Irawan Abdullah SAG. Dilanjutkan dengan Bapak Saiful SE. Yang dia apa? Di foto terakhirnya. Hadirin yang mulia, kita sudah berada di ujung acara. Semoga diskusi kita pada malam ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Aceh, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah Aceh. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber, undangan dan juga pemirsa yang di rumah. Atas kekurangan kami mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, kita ada mengadakan sesi foto bersama. Kami harapkan kepada para undangan yang berhadir di tempat ini untuk dapat maju ke depan.
Insyaallah tadi linknya udah usahakan umroh nih mana Pak. Guna nih, kebutuh nih. Cuma saya guna nih. Nanti kain kebutuh nanti awak solusi. Ini ya, satu lah. Sini keluar. Event malam ini ya. Video event malam ini. Iya. Biar kawan biar ada gitu. Satu, tiga. Udah sedikit satu biasa. Satu, tiga. Kan ada lupa belum gua. Tahu tak kira. Oh, jangan terlalu lagi Mas. Daulah. Sudah betul deh, bekat dari gede sih. Baterai bagahli. Apa bagahli? Kamera yang kira ada betul. Hai, sudah sih. Ya. Kita mau main gambar. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Akhir video. Kiri ya.